Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur Gema Kabar Baik kembali menyapa kita hari ini, Senin 10 November 2025. Dan Gema Kabar Baik kita pada hari ini disadur dari santapan harian. Firman Tuhan di dalam Ulangan pasal 3 ayat 28, demikianlah firman Tuhan. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Bapak Ibu Saudara, Musa tahu bahwa ia tidak akan masuk ke tanah perjanjian, karena ia pernah melanggar kekudusan Tuhan. Bilangan pasal 20 ayat 10-13. Ia juga tahu bahwa Yosua akan menggantikannya untuk memimpin Israel memasuki tanah perjanjian. Namun semua itu tidak membuat Musa marah atau membenci Tuhan. Musa juga tidak iri kepada Yosua, bahkan ia tetap melayani dengan sepenuh hati sampai akhir hidupnya. Dalam perikop sebelumnya Musa terus membimbing Yosua. Ia memberikan kekuatan dan peneguhan supaya Yosua siap menggantikannya memimpin Israel. Isi permohonan Musa kepada Tuhan pun bukan soal kepemimpinannya, melainkan kerinduannya untuk melihat tanah Kanaan yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bagi Musa, jabatan dan kuasa bukanlah yang utama. Pada 40 tahun pertama hidupnya, kekuasaan mungkin penting baginya. Setelah Tuhan memproses kehidupannya, ia menjadi pribadi yang lembut hatinya. Jabatan dan kekuasaan bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan dijalankan dengan sepenuh hati, seturut yang Tuhan kehendaki. Ketika jabatan itu beralih kepada Yosua, ia mendukung dan menguatkan Yosua. Sayangnya, banyak pemimpin Kristen hari ini yang sulit melepaskan jabatan dan kuasanya untuk dilanjutkan oleh pemimpin berikutnya. Akibatnya, banyak konflik terjadi karena berebut kuasa dan pengaruh. Bapak Ibu Saudara, sebuah istilah yang menggambarkan hal tersebut yaitu post-power syndrome. Post-power syndrome adalah kondisi kejiwaan yang dialami oleh seseorang setelah kehilangan kekuasaan atau jabatan dan membuat orang itu menjadi stres, kehilangan jati diri, serta mengalami berbagai gejala fisik, emosional, dan perilaku. Kita perlu ingat bahwa pemimpin Kristen pun tidak luput dari godaan post-power syndrome. Oleh karena itu, kita perlu terus mendukung para pemimpin Kristen supaya mereka tidak jatuh pada post-power syndrome. Sebaliknya, mereka bisa bekerja sama, saling mendukung, saling memberi dan menerima masukan, sehingga para pemimpin Kristen dan lembaga yang dipimpinnya menjadi terang bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dan menolong setiap pemimpin kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi setiap kami. Bersyukur untuk hari yang baru yang Kau berikan, dan bersyukur juga untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus kami kejar, melainkan ketika itu dipercayakan oleh Tuhan kepada kami harus menjalankannya dengan sepenuh hati, seturut dengan yang Tuhan kehendaki, bagi kemuliaan Tuhan saja. Tuhan, kami mohon ampun jika mungkin terkadang di dalam tanggung jawab yang Tuhan berikan, kami merasa bahwa diri kami pantas, kami merasa bahwa diri kami layak, kami merasa bahwa itu terjadi karena kuat dan hebat kami. Sehingga terkadang ketika bukan kami lagi yang melaksanakan, maka kemudian kami merasa emosional di dalam ego kami menjadi stres dan kemudian tidak mendukung pemimpin-pemimpin selanjutnya. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini, Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu, baik hidup, jabatan, tanggung jawab, kekuasaan, itu semua adalah dari Tuhan, dan kami hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk mengerjakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, murnikan kami sekali lagi. Biarlah hati kami boleh sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, sehingga di dalam setiap tanggung jawab yang kami kerjakan, kami boleh persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
bukan bagi diri kami sendiri. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin gereja. Kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka untuk kemudian terus percaya dan hidup di dalam Tuhan, di dalam tanggung jawab yang mereka kerjakan. Mereka boleh bekerja sama, saling mendukung, saling memberi, dan kemudian bekerja segiat-giatnya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Pimpin kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami rindu terus memuliakan Engkau. Dan pakai kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Disyukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom.